Jika tidak ada aral melintang, Indonesia bakal jadi tuan rumah hajatan besar kejuaraan dunia MotoGP untuk pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat terus dikebut pengerjaannya di tengah pandemi. Jalanan di kawasan ekonomi khusus ini akan disulap menjadi venue yang representatif untuk mendatangkan kembali MotoGP yang telah absen selama 23 tahun. Trek sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan telah masuk dalam kalender profesional MotoGP 2021, meski masih sebagai sirkuit cadangan. Di tengah situasi krisis kesehatan global yang tidak menentu, kalender sementara ini masih berpeluang besar untuk merubah susunannya. Istilah venue atau tanggal cadangan mungkin menimbulkan pertanyaan di benak para fans MotoGP di Indonesia. Posisi itu umum bagi sirkuit yang masih dalam tahap konstruksi, seperti yang dijelaskan oleh CEO Dorna Carmelo Ezpeleta. Ezpeleta pada awal November dulu mengatakan posisi Mandalika sebagai sirkuit cadangan berarti tanggal penyelenggaraan akan sangat bergantung kepada penyelesaian pembangunan trek dan proses homologasi serta pengujian. Fokusnya harus pada konstruksi, homologasi dan juga pengujian, khususnya karena ini adalah sirkuit jalanan baru, kata Ezpeleta seperti yang dikutip di halaman resmi MotoGP. Seperti yang telah disebutkan, terdapat kemungkinan perubahan terjadi terhadap kalender profesional dan segera setelah kami mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sirkuit MotoGP Mandalika, tentunya tergantung pada konstruksi dan pengujian, dan kami dapat memulai mendiskusikan kemungkinan tanggal untuk Grand Prix pada 2021. Tidak ingin menjadi penonton saja, putra-putri Indonesia berambisi membuat sejarah dengan mendirikan tim pertama dari tanah air yang akan meramaikan Grand Prix tahun depan. Pada 9 November lalu, Mandalika Racing Team Indonesia resmi diperkenalkan ke publik, dan 1 bulan berselang tim yang didukung dana segar dari sejumlah BUMN tersebut, meski tidak dirilis berapa besarannya, menaikkan kontrak dengan SAG Team untuk berkolaborasi di ajang Moto2 untuk 3 tahun ke depan. Saya sangat senang sekali karena hari ini adalah hari di mana Indonesia membuat sejarah. Mandalika Racing Team menjadi tim Indonesia pertama di kejuaraan dunia Moto2. Saya percaya penuh dengan SAG Team untuk mewujudkan impian kami menjadi juara dunia Moto2, kata Presiden MRTI Rapsel Ali yang juga anggota DPR RI Komisi 6 tersebut. Namun pembalap nasional Dimas Eki Pratama telah diajukan untuk menjadi tandem pembalap Swiss Thomas Luthi di gabungan kedua tim yang mengusung nama Pertamina Mandalika SAG Team. Namun, Dimas masih harus menunggu persetujuan Dorna untuk bisa membalap kembali di Moto2 karena Kasma Daniel masih terikat kontrak dengan SAG Team dan nama pembalap Malaysia itu telah masuk di roster Moto2 pada 2021. Dimas sebelumnya pernah membalap di kelas intermediate tersebut selama 1 musim pada 2019 sebagai pembalap Honda tim Asia, meski absen di beberapa balapan karena mengalami cedera dan bangku yang ia tinggalkan tahun lalu diisi kembali oleh pembalap Indonesia Andi Faris Istihar. Indonesia dengan jumlah fans yang begitu banyak memang menjadi salah satu pasar terbesar dari MotoGP. Sponsor-sponsor besar yang juga telah membanjiri tampilan tunggangan para juara dengan brand familiar seperti Semakin di Depan, Satu Hati, dan Nyalakan Nyali. Tidak ingin ketinggalan momentum, perusahaan manajemen olahraga MP1 asal Indonesia meluncurkan brand Indonesia Racing berkolaborasi dengan salah satu nama besar di dunia balap, yaitu Gresini Racing.
CEO MP1, Rocky Suraputra, mengungkapkan bahwa kemitraan strategis berdurasi multi tahun dengan tim asal Italia nantinya bakal menjadi fondasi menjelmanya Indonesia Racing menjadi tim mandiri di kejuaraan dunia, sekaligus pencarian bakat dan pembinaan pembalap jangka panjang melalui akademi. Dengan Indonesia Racing ini kami membangun tim yang nantinya kami bisa mencari talenta-talenta muda di Indonesia. Tapi kami tahu itu butuh waktu, bukan serta-merta, dan semua ada langkahnya, kata Rocky. Indonesia Racing sendiri saat ini masih merupakan brand, belum berwujud sebuah tim kompetitor maupun akademi, dan bakal menjalani debutnya di 4 kelas MotoGP, yaitu Moto E, Moto3, Moto2, dan MotoGP, mulai tahun depan sebagai langkah awal brand awareness. Rocky mengungkapkan hal terpenting dan pertama yang harus dilakukan adalah membangun platform sebelum nantinya menjadi tim nyata yang bertarung di 4 kelas tersebut. Proyek jangka panjang tersebut nantinya juga bakal menjelma menjadi akademi pembalap yang menjadi wadah pembinaan talenta-talenta muda pembalap nasional hingga membantu mereka naik ke tangga kejuaraan dunia. Yang kami bangun di Indonesia Racing itu platformnya. Kuatkan dulu platformnya, baru berikutnya adalah para pembalap Indonesia. Talenta pembalap Indonesia itu luar biasa, tapi kami memang melihat platform bagi mereka itu belum ada. Selama ini, para pembalap Indonesia yang jadi ke mana enggak jelas. Jadi kami harus bikin tangganya sendiri, kata Rocky yang ingin mengikuti jejak Valentino Rossi mendirikan Akademi VR46 itu. Talenta-talenta yang tersaring nantinya akan mendapatkan asuhan langsung dari para pakar tim Gresini Racing. Lebih lanjut, Rocky mengatakan program kolaborasi tersebut didirikan juga dalam rangka mendukung program pemerintah dan membawa efek berkelanjutan pada sektor pariwisata, investasi, dan untuk membawa nama Indonesia mengglobal di dunia balapan internasional. Proyek Indonesia Racing yang digagas sejak November 2019 namun batal diluncurkan di Qatar karena pandemi keburu menunda musim balapan tersebut. Juga mendapat dukungan langsung dari Sport Director Dorna Sport, Carlos Ezpeleta, yang ingin melihat lebih banyak pembalap Indonesia tampil di pentas dunia. Setiap tahun ada sejumlah pembalap Indonesia yang berlaga di Thailand Cup. Akan bagus lagi mereka untuk berkembang dan tidak meloncat terlalu dini. Namun, dengan kemitraan ini, saya rasa mereka berada di arah yang tepat, kata Ezpeleta.